Ya, kenaikan kasus COVID-19 secara nasional sepekan terakhir sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan tren terjadinya lonjakan. Sejumlah daerah bahkan terjadi ledakan kasus. Imbas dari lonjakan kasus adalah sistem Vaskes yang diambang kritis. Di sisi lain, koordinasi antara pusat dan juga daerah soal kebijakan tampaknya masih belum satu suara. Bagaimana media melihat kebijakan yang diambil pemerintah soal penanganan COVID-19 dan juga kenaikan kasus yang terjadi belakangan ini? Kita akan ulas pada malam hari ini dari kacamata editorial View bersama dengan Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia. Selamat malam, Mbak Dewi. Selamat malam, Reinhard. Apa Baik, kabar? kabar baik, Mbak Dewi Savitri. Kita CNN Indonesia selalu ikut mengawal ya, Mbak Dewi, soal kasus COVID-19 ini dan juga ledakan kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Nah, ketika kemudian sepekan terakhir kita lihat angkanya semakin mengkhawatirkan, apa saja, Mbak Dewi, catatan dari CNN terhadap penanganan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini? Reinhard, secara umum kita punya 3 isu utama yang kita ingin kedepankan di tengah situasi yang makin hari kelihatannya bukan makin membaik, tetapi kelihatannya makin mengkhawatirkan saat ini ya. Yang pertama, kita ingin mendorong leadership ya, kepemimpinan yang baik dan terlibat ya, involved gitu dari para pemimpin, mulai dari presiden hingga para kepala daerah. Tingkat 2 maupun tingkat 3 maupun di lingkup-lingkup komunitas yang terkecil. Yang kita lihat sebelum ini tadi, seorang bupati di Banjarnegara mengatakan bahwa saya yang akan bertanggung jawab pada kerumunan yang dibubarkan dan sebagainya. Betul bahwa acuannya adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri ya, dari Menteri Dalam Negeri. Tetapi Pak Bupati tidak melihat bahwa konteks dari situasi kerumunan dan situasi yang melibatkan rakyat banyak seringkali lepas dari unsur-unsur prokes. Menjaga, memonitor, dan memastikan prokes tegak itu seringkali gagal dilakukan, terutama di daerah. Dan akibatnya apa? Kalau ada pernyataan semacam ini menjadi kontradiksi antara apa yang digariskan oleh pusat dan menjadi konsensus para ahli dan para penegak hukum itu menjadi kacau di lapangan. Ini menunjukkan bahwa leadership-nya tidak berjalan dengan baik di tengah situasi di mana kita perlu kepemimpinan yang sangat penting saat ini. Yang kedua, kita ingin mendorong agar kegiatan imunisasi untuk vaksinasi COVID dalam bentuk apapun itu dilakukan secara merata dan massal di berbagai daerah. Saat ini yang kita lihat adalah banyaknya gerakan semacam ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi bagaimana dengan daerah? Kita tahu titik-titik hotspot saat ini adalah titik-titik di Jakarta dan sekitarnya dan di luar itu. Sehingga ini memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi masyarakat yang belum tertular agar tidak tertular, atau kalaupun tertular mereka tidak menjadi mempunyai tingkat kesakitan yang berat dan kemudian akan makin memberatkan nakes dan vaskes. Dan yang ketiga, kita ingin dari redaksi mendorong supaya publik bekerja lebih giat, lebih taat, dan lebih memperhatikan dirinya dan lingkungannya. You don't only care about yourself, tetapi juga Anda juga peduli pada orang-orang lain di sekitar Anda. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu mantra yang terus-menerus ingin kita sampaikan. Awalnya dari 3 hal itu dulu yang ingin kita dorong dari redaksi. Oke, baik, Mbak Dewi, menarik ya, 3 hal yang kemudian menjadi highlight utama redaksi kita terhadap kondisi COVID saat ini. Soal leadership ini, Mbak Dewi, ini juga cukup menarik. Ketika kita tahu bahwa ada kenaikan angka kasus yang tinggi sekali hari ini di Jakarta, di saat yang sama juga tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa kalau kemudian ada desakan untuk pengetatan wilayah lagi atau mungkin bahasanya lockdown atau mungkin PSBB atau apapun itu kemudian juga bergantung kepada pusat. Nah, ini seringkali kemudian antara pusat dan juga daerah ini tidak satu suara soal itu. Apakah ini juga kemudian hal yang kita anggap penting ya untuk agar ada satu kebijakan yang kemudian berlaku untuk semuanya? Tentu, Reinhard. Ya, sikap pusat itu akan sangat menentukan ya. Salah satu kunci keberhasilan adalah bagaimana pusat
menyusun arah dan kemudian menampilkan arah itu dalam sikap-sikap yang bisa dibaca dan diterjemahkan bukan cuma oleh pejabat di tingkatan di bawahnya, tapi juga oleh publik. Salah satu contohnya begini, dalam beberapa pekan ini, nyampang kasusnya naik terus dan kemudian kita lihat situasinya sudah makin mengkhawatirkan ya, membuat Paskes dan Nakes kewalahan, belum melihat tampilnya Bapak Presiden misalnya, Pak Jokowi atau Pak Airlangga Hartarto yang Ketua KJPPN tampil langsung ke depan publik dan mengatakan bahwa situasinya berat, maka kita harus begini, begini, begini. Kita memang melihat munculnya Pak Presiden di beberapa acara vaksinasi massal ya, dan tentu kita apresiasi bahwa Pak Presiden punya perhatian yang sangat besar pada vaksinasi karena itu memang kita percaya salah satu hal yang akan sangat membantu kita keluar dari krisis pandemi COVID kali ini. Tetapi vaksinasi cuma satu hal, yang lain ada banyak dan beberapa ahli meyakini bahwa luar vaksinasi ada 2 vaksinasi lain yang tidak kalah pentingnya. Pertama adalah vaksinasi 3M yang tadi itu, masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kemudian vaksinasi berikutnya adalah leadership. Karena yang menentukan arah, yang menentukan strategi adalah para pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak tampil dan kemudian memberi message yang jelas ya, pesan yang jelas, kita ini harus ngapain? Yang terjadi adalah yang di bawah interpretasikan pesan-pesan itu dengan sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Misalnya yang tadi kita lihat dari Bupati Banjarnegara ya, pesannya justru berkebalikan dengan apa yang diamanatkan oleh para ahli. Meskipun kita mendengar beliau mengutip, loh saya ini cuma melaksanakan apa yang menjadi amanat dari Menteri Dalam Negeri. Ya. Yang hal-hal lain misalnya yang kita dengar beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya, Sandiaga Uno mengusulkan bagaimana kalau anggaran untuk tes COVID yang belum terpakai, besarnya ternyata mencapai 6 triliun rupiah menurut beliau, dipakai untuk subsidi tes COVID untuk mereka yang akan berwisata ke Bali. Jadi di satu sisi kita dalam kondisi menuju puncak di gelombang kedua, di sisi lain ada peran pejabat puncak ya, pejabat publik yang bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berwisata gitu. Ini kan beda-beda gitu ya arahnya. Dan menurut saya itu terjadi karena salah satunya arahan dari atas tidak terlalu jelas, dari presiden tidak terlalu jelas direktifnya, sehingga kemudian diterjemahkan dengan cara yang berbeda-beda. Reinhard. Oke, baik. Mbak Dewi menarik ya. Kalau soal vaksin, vaksin ini kan juga menjadi salah satu jurus pemerintah untuk bisa mengendalikan pandemi. Tapi saat ini situasinya mungkin semakin buruk karena ada varian Delta. Di saat yang sama vaksinasi kita sudah meleset dari target ini, Mbak Dewi Savitri. Nah, kalau kemudian kita meng-highlight soal vaksin, apa evaluasi dari editorial kita soal vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, Mbak Dewi Savitri? Ini salah satu isu yang paling penting yang kita hadapi saat ini dan salah satu tugas yang paling krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah ya. Pertama, kita memperkirakan bahwa saat vaksin yang masih tersedia dalam stok itu ada sekitar 40 sampai 45 juta unit. Ini berasal dari 90 lebih sekian juta dosis yang sudah kita terima pada awal bulan ini dan kemudian sudah dipakai untuk di berbagai daerah. Dan kemudian sekitar minggu ini perkiraan kita di redaksi CNN Indonesia itu masih ada sekitar 40 sampai 45 juta dosis. Nah, bagaimana caranya kita mendorong supaya puluhan juta dosis ini segera terserap? Karena situasinya sekarang di berbagai daerah, kita itu berkejaran dengan varian-varian yang lebih ganas ya, Delta, Alpha, Gamma, dan seterusnya. Semakin lama masyarakat tidak divaksinasi, semakin mungkin terjadi persebaran varian-varian ganas itu dan semakin mungkin terjadi varian-varian baru yang mungkin lebih ganas lagi. Jadi kita berkejar-kejaran. Satu itu. Yang kedua, ini punya umur ya. Jadi ada masa kadaluarsanya. Expiry date itu kan tidak lama dan karena itu kalau tidak segera diberikan, sangat mungkin nanti kita terpaksa harus memusnahkan kalau tidak terpakai. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain sebenarnya isu vaksinasi ini bukan isu yang luar biasa kompleks. Kalau kita melihat bahwa
selama sekitar 2 sampai 3 dekade terakhir ini, Indonesia sudah sangat berhasil dengan berbagai program vaksinasi, terutama untuk vaksinasi dasar ya, imunisasi nasional. Selama puluhan tahun kita dipuji sebagai negara yang mampu menyelenggarakan imunisasi dengan sangat baik, sehingga kita mampu mengeradikasi ya, memusnahkan atau setidak-tidaknya mendekati memusnahkan berbagai jenis penyakit yang sebelumnya mengancam nyawa anak-anak Indonesia. Misalnya polio, TB, misalnya mumps, rubella, dan seterusnya. Nah, pengalaman imunisasi nasional yang sangat luas, masif itu sayangnya kali ini nampaknya belum bisa diterapkan untuk vaksinasi COVID. Yang kita lihat adalah lagi-lagi masih terpusat di kota besar, terutama Jabodetabek. Di daerah kita belum melihat itu dilaksanakan secara masif. Misalnya kita ingin mendorong bagaimana kalau dilakukan di setiap puskesmas dibolehkan kesempatan untuk langsung vaksinasi. Nggak usah pakai surat domisili, pokoknya semua orang Indonesia, bahkan kalau perlu nggak usah pakai KTP. Semua orang Indonesia belum vaksin, silakan. Dengan demikian itu akan jadi lebih cepat. Boleh di mall, boleh di posko, boleh di mana aja. Oke. Baik, Mbak Dewi Savitri terakhir Mbak, sekarang ini di tengah lonjakan kasus di beberapa daerah mulai muncul mungkin bukan desakan ya, tapi diskursus soal lockdown saja atau pemerintah untuk mengambil extraordinary policy making begitu, melihat kondisi ini tidak bisa kemudian menjadi lebih setengah-setengah begitu. Nah, kalaupun ada pengetatan wilayah, lockdown ini kan menjadi isu lama yang kemudian memang tampaknya sulit untuk diambil karena berbagai pertimbangan baik ekonomi dan juga soal kesehatan. Tapi kalaupun ada pengetatan ini, Mbak Dewi, apa yang kemudian perlu kita cermati atau perlu kita berikan masukan, kita dorong kepada pemerintah baik pusat dan juga daerah untuk melakukan pengetatan yang seperti apa agar bisa meminimalisir, mengurangi mobilitas dan juga penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, terutama ketika muncul varian Delta dan juga varian yang lain. Saya kira di redaksi sendiri isu lockdown dan non-lockdown ini sudah menjadi bagian dari diskursus yang lama sekali kita perdebatkan ya. Tetapi poinnya begini, ini situasinya adalah situasi darurat dan karena daruratnya adalah darurat epidemi ya, sebuah gelombang penyakit menular yang sangat ganas, maka kita harus mendengar dari orang-orang yang memang punya kecakapan, punya kemampuan sekolah dan punya ahlian bertahun-tahun berkutat dengan isu-isu itu. Dan kita sudah mendengar para ahli epidemiologi, apakah mereka yang di dalam maupun yang di luar pemerintah menyampaikan poin-poin tentang kenapa perlu ada lockdown, kenapa perlu ada penutupan wilayah, batasan, penyekatan, dan seterusnya. Dalam kasus Pulau Jawa atau bagian-bagian yang lebih kecil seperti Madura misalnya, kalau kita merujuk kasus Bangkalan ya, ada usulan untuk, sudah kita kunci saja dulu satu pulau supaya tidak rembet kemana-mana. Dan kita lihat bahwa ketika saran-saran semacam itu tidak diikuti, ternyata penyebarannya memang cukup masif ya, dan kemudian terjadi perluasan dari situasi daruratnya berbagai wilayah lain. Nah, apakah kalau kemudian itu diikuti maka tidak akan terjadi penyebaran? Kita tidak tahu juga. Tetapi begini poinnya, ketika sekitar 11 sampai 15 bulan terakhir ini pemerintah memilih untuk tidak menerapkan lockdown ya. Kalau lockdown itu kita maknai sebagai penutup rapat gitu ya satu wilayah. Yang kita lihat apa? Kita sudah melewati gelombang pertama yang sangat buruk dan sekarang kita melalui gelombang kedua yang justru lebih buruk. Jadi itu artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang sudah kita terapkan di bagian pertama dari gelombang pandemi ini kelihatannya memang tidak memadai lagi. Jadi harus dicari cara-cara baru yang kalau kemudian cara-cara itu harus lebih levelnya lebih ketat gitu ya. Ya apa boleh buat gitu. Karena kalau kita memakai cara yang sama sudah pasti itu tidak akan berhasil. Dan kita lihat apa hari ini kalau mengikuti dinamika sosial media di Indonesia ya, dari satu grup WhatsApp ke grup yang lain kalau mau contoh aplikasi gitu, kita mendengar bertubi-tubi
mencari donor konvalesen, mencari kamar tidak mendapatkan, meninggal dunia karena tidak dapat ruang ICU atau ventilator, masih berjuang untuk mendapatkan hasil PCR dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa situasinya sekarang darurat yang lebih parah dari sebelumnya. Jadi tindakannya juga mestinya mencerminkan dari situasi itu. Oke. Baik, menarik Mbak Dewi Savitri, sebagai media tugas kita juga untuk terus mengawal kebijakan pemerintah ini, apalagi di tengah situasi pandemi yang berpotensi memburuk ya, di tengah ada serangan varian Delta dan juga menurunnya kedisiplinan masyarakat, kita perlu ingatkan dan mendorong untuk terus mempercepat vaksinasi untuk semua masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia sudah berbagi perspektif dalam editorial View pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mbak.